Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati dan pemirsa dimanapun anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Adabul Muta'allim ma'a Syaikhihi, yaitu bab yang ketiga dengan sub pembahasan adab yang ke-10, yaitu ketika gurunya bicara, ketika gurunya menerangkan, maka dengarkan baik-baik sekalipun dirinya sudah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashiruh, adapun yang ke-10, ini adab yang ke-10. Idza sami, apabila mendengarkan siapa muta'allim, asyaikhah pada guru, yadhkuru menjelaskan, menerangkan siapa guru, hikaman pada kata-kata hikmah, atau hukman pada hukum, fi mas'alatin dalam dalam masalah, au faidatan atau pada faidah, au yahki atau bercerita siapa guru hikayatan pada hikayah, au yunshidah, au yunshidu atau membacakan syair-syair siapa guru syi'ran pada syair. Wahwa, dan adapun muta'allim, yahfadhu hafal siapa muta'allim dzalika pada masalah, pada hikayah atau syair. Aswa, hendaknya mendengarkan siapa muta'allim, isra'an dengan mendengarkan sungguh-sungguh. Mustafidun, dengan mengambil manfaat, lahu pada apa yang disebutkan syekh, fil halih dalam keadaan yata'attasyu, yang membutuhkan bagaikan orang yang haus, ilaihi pada zalik, fariha senang siapa muta'allim bihi dengan dalib, ka'annahu seakan-akan muta'allim nam yasma'hu, tidak mendengarkan siapa muta'allim pada dalib qattu sama sekali. Di sini diceritakan begini, wal asiru idza sami'a asy-syaikhah yadhkuru hukman fi mas'alatin aw fa'idatan aw yahki hikayatan aw yunshida syi'ran wa huwa yahfal dzalika asgha isra'a mustafidin lahu fil hali yata'attashu ilaihi fariha bihi ka'annahu lam yasma'hu qattu. Apabila seorang muta'allim, seorang santri mendengarkan gurunya itu menjelaskan satu hukum, masalah tertentu, jadi gurunya menerangkan masalah hukum tertentu, atau dia itu gurunya menjelaskan suatu faedah, yakni suatu hikmah, satu hal yang bermanfaat, atau gurunya menceritakan sebuah cerita, sebuah kisah, atau gurunya itu membacakan sebuah syair tertentu, padahal si siswa itu, si santri itu hafal dengan betul-betul, sudah tahu. Jadi contohnya begini, gurunya menerangkan tentang hukum wudu, sampean tahu.
atau gurunya menceritakan misalnya tentang kisahnya Ashabul Kahfi, sampean sudah tahu. Atau umpamanya guru menerangkan syair misalnya sampai sudah hafal, ta'allam fa innal fa'allam falaysa ta'allam falaysa, apa lagi? Ta'allam falaysal mar'u yuladu 'aliman falaysa hu ilmin kaman huwa jahilu. Nah, misalnya sampai sudah hafal sebelumnya apa yang terjadi, maka hendaknya sampean tetap mendengarkan dengan semangat, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, seakan-akan sampean belum pernah melihat, mendengar, seakan-akan sampean tidak pernah mendengar. Sampean tunjukkan pada dia itu sampai betul-betul butuh terhadap ilmu yang diterangkan oleh gurunya itu. Perhatikan dengan sungguh-sungguh dan tunjukkan bahwa sampean senang dengan keterangan gurunya itu. Nah, kalau begitu apa? Maka berarti sampean ini mempunyai akhlak yang mulia kepada gurunya. Jangan di kelas tedung. Guru nerang lagi. Anda nggak kayak itu? Ada. Guru nerang lagi begini tedung. Apa ada? Sambil aja ilan. Perempuan ada yang perempuan atau yang laki-laki? Sama-sama. Subhanallah. Gurunya menerangkan matematika, sampean ngerjeri-ngeran gitu ya. Aja tinggal ujian tak ngerti. Iya Pak ya. Pelajaran bahasa Inggris sampean krogo neng tok, kadang-kadang tedung sampai jur nguncur. Beda enggak kayak itu? Tinggal tanya ke bahasa Inggris tahun cuman I love you tok. Dan give me money. Enggak ada boleh ilmunya. Ya kenapa gunung menerangkan ngerjeli-ngeran tok gitu ya. Maka sampean itu mendengarkan keterangan gurunya. Jangankan sampean itu memang tidak tahu pun tunjukkan sampean kesungguhannya memperhatikan keterangan gurunya ketika menerangkan hukum, ketika menerangkan sebuah hal-hal yang mengandung hikmah atau menceritakan satu cerita atau syair-syair dan sebagainya, maka dia tunjukkan seorang santri, seorang siswa yang haus ilmu, yang haus pengetahuan, yang menunjukkan bahwa dirinya itu senang dan bahagia dengan keterangan gurunya itu. Tunjukkan bahwa sampai ini antusias terhadap keterangan gurunya. Nah, karena gurunya senang, lah mendoakan sampean, didoakan semoga nanti pulang ke rumahnya diberikan kesehatan yang sempurna, didoakan diberikan rezeki yang luas, didoakan mempunyai iman dan takwa yang tinggi, yang ditambah lagi mempunyai jodoh yang baik. Yang perempuan punya suami yang soleh, yang laki-laki mempunyai istri yang solihah. Karena oleh barakah daripada perhatian pada keterangan guru. Amin ya rabbal alamin. Apa katanya? Qala berkata Ata'u, siapa Imam Ata' radhiyallahu anhu. Ini sungguhnya aku la asma'u, sungguh mendengar aku al hadisah, pada hadis Nabi, minar rajuli, dari laki-laki, wa ana, dan adapun saya a'lamu, lebih tahu saya bihi, dengan hadis minhu, dari laki-laki. Fa'urihi, maka aku memperlihatkan. Siapa? Ini katanya Imam Atta, kepada laki-laki, anni, min nafsi, dariku, ini sungguhnya aku, la uhsinu, tidak lebih baik, minhu, dari laki-laki, syai'an, pada suatu. Katanya ini, qala Ata'un radhiyallahu anhu, inni la asma'ul haditha minar rajuli wa na'lamu bihi minhu fa'urihi min nafsi anni la ahsanu minhu syai'a. Bukan la usinu, tapi la ahsanu minhu syai'a. Katanya Ata, satu ketika saya mendengarkan riwayat hadis dari seorang,
yang orangnya itu tidak begitu alim, orang biasa-biasa. Katanya Atta, saya itu lebih paham terhadap hadis yang dia ceritakan. Tapi saya berusaha mendengarkan dengan dia itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan saya perhatikan. Dan saya tidak memperlihatkan kepada dia bahwa saya lebih baik daripada dia. Ini tetap tawadu. Kadang tahu seorang umat tahu. Dia tunjukkan bahwa dirinya sudah alim, ngerti, lebih paham dengan yang menerangkan. Dia terus tawadu. Ya. Tambah semangat dia menerangkan. Nah, padahal apa yang terjadi bahwa sebenarnya kata atau saya lebih paham dengan hadis yang diceritakan. Tapi saya tunjukkan bahwa saya orang yang pendengar yang baik dan saya tidak memperlihatkan bahwa saya lebih hebat dari dia. Tunjukkan ketawaduan saya sehingga dia merasa senang dengan perilaku saya di depan dia, katanya. Apa menunjukkan ketawaduan. Imam Atta itu imam yang sangat terkenal, ulama yang ahli fikih, ya. Tapi dia mendengarkan dari hadis yang bukan orang yang ahli hadis, tapi dia tunjukkan ketawaduan dia, tunjukkan kesungguhan dia mendengarkan hadis yang dia riwayatkan. Wa anhu, dan dari Imam Atta qala inna ba'da syubani, sungguh sebagian pemuda la yatahaddatsu, sungguh demi menceritakan siapa sebagian pemuda bi hadisin dengan suatu hadis, fa astami'u, maka aku mendengarkan lahu kepada ba'da syuban, pada ba'da syuban, ka'anni, sungguhnya aku lam asma'hu, tidak mendengarkan aku kepada hadis, walaqad sami'tu, dan sungguh-sungguh mendengarkan aku kepada hadis qabla ayyulada, sebelum dilahirkan laki-laki. Jadi katanya Ibnu Atta, katanya Atta ini qala inna ba'da syubadi la tahaddatsu bi hadisin fa astami'u lahu ka'anni lam asma'hu wa laqad sami'tuhu qabla ayyulada. Jadi kata Atta satu ketika, karena ini imam muhaddisin ya, Imam Atta bin Rabah itu ya. Imam Atta ini ulama terkenal muhaddisin dan juga ahli fikih. Singkat cerita, Atta itu mendengarkan seorang pemuda meriwayatkan sebuah hadis yang Imam Atta tahu betul dengan hadis itu. Bahkan kata Imam Atta, dia mendengarkan hadisnya cukup lama sebelum anak muda itu dilahirkan. Tapi apa yang terjadi, katanya Imam Atta, katanya sungguhnya sebagian pemuda menceritakan sebuah hadis, aku mendengarkan dengan sungguh-sungguh, saya mendengarkan dengan penuh perhatian dengan hadis yang diriwayatkan oleh seorang pemuda ini, seakan-akan saya tidak pernah mendengarkan hadis yang diriwayatkan oleh pemuda itu. Padahal aku mendengarkan hadis cukup lama, sebelum dia lahir saya sudah mendengarkan hadis itu, katanya. Artinya apa? Sudah sangat alim. Tapi apa? Menunjukkan ketawaduan Imam Atta ini, dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh, perhatian dengan sungguh-sungguh, sehingga dia mendengarkan apa yang semacam itu membuat orang yang bercerita itu merasa senang. Saya ingin menunjukkan, kata Imam Atta, bahwa dia betul-betul paham, tapi menunjukkan penghormatan kepada orang yang meriwayatkan hadis, meriwayatkan kepada seorang ulama, walaupun tingkatannya itu di bawahnya Imam Atta, tapi dia itu menunjukkan kesungguhan dalam bersikap, memperhatikan ketika orang lain bicara. Fa in sa'alahu, apabila bertanya kepada muta'allim, asaihu siapa guru, inda syuru'ih, ketika memulai, fi dzalika, di dalam menjelaskan semua itu, yakni menjelaskan tentang hukum, menjelaskan tentang faidah, menjelaskan tentang cerita, dan juga menjelaskan tentang syair-syair, an hifdhihi, dari hafalannya muta'allim,
fala yujibu, maka tidak boleh menjawab siapa muta'alim bina'am dengan kata na'am, dengan kata ya. Lima fihi, lima karena suatu fil ama minal istighna'i, merasa tidak cukup ani syaihi dari guru, fihi dalam semua itu. Wala yaqulan, tidak boleh berkata siapa muta'alim la, tidak boleh berkata la. Lima karena fi, lima karena suatu fi dalam ma minal kizbi, dari bohong. Bal yaqulu, bahkan mengatakan siapa muta'alim uhibbu, senang aku, an asma'uhu, mendengar aku kepada zalik minasyaihi, dari guru, au astafiduhu, atau mengambil manfaat aku kepada zalik minhu, dari syekh. Nah, kemudian begini, disambung depannya, kalau ada seorang guru menjelaskan satu masalah, padahal muridnya itu sudah tahu, lalu ditanya oleh gurunya, fa in salahu syekh inda syuru'i fi dzalik an hifdhihi, ditanya oleh gurunya, apakah kamu itu hafal dengan semua itu, dengan hukum yang akan diterangkan atau tentang cerita yang akan diceritakan, maka tidak boleh beliau katakan na'am, tidak boleh beliau kata tidak. Na'am. Kenapa? Karena itu berarti bangga sudah tidak butuh lagi dengan gurunya. Kamu tahu tentang ceritanya Abu Nawas, sudah tahu, kan nggak perlu berarti sama gurunya. Iya Pak ya? Kan tersinggung. Wah, umat tahu canda yang mencuri jadinya kan tidak boleh menyatakan yes. Kenapa? Itu menganggap bahwa tidak butuh lagi dengan gurunya. Dan juga tidak boleh berkata lah, tidak boleh berkata tidak, berarti bohong. Kan iya kan? Kalau bilang iya berarti menganggap tidak butuh lagi, kalau bilang tidak berarti bohong. Kan repot. Apa jawabnya? Kata di sini diajarkan, wala, apa katanya? Bal yaqulu hibbu an asma'uhu minasyekh. Apa jawabnya? Saya ingin mendengarkan masalah ini dari guru saya. Saya ingin mendengarkan dari engkau syekh tentang hukum ini. Jawabannya begitu. Enggak usah dijawab iya dan tidak. Kalau bilang iya berarti sudah enggak butuh. Bilang tidak berarti bohong. Apa jawabnya? Saya sangat senang kalau mendengarkan dari guru tentang masalah ini. Saya ingin mengambil faedah dari penjelasan guru. Gitu bahasanya. Karena kalau kamu bilang iya berarti tidak butuh. Bilang tidak, bohong. Maka yang benar apa jawabannya? Saya sangat senang kalau mendengarkan penjelasan ini dari guru. Saya mengharapkan manfaat yang lebih banyak ketika mendengarkan penjelasan ini dari seorang guru. Gitu jawabannya. Akhirnya apa? Dalam posisi dia, gurunya tidak tersinggung, merasa tidak dibutuhkan, dan satu sisi dia tidak berbuat bohong. Jelas ya? Jadi kesimpulannya adab yang ke-10 ini, ketika seorang guru itu menjelaskan satu masalah, maka hendaknya seorang santri itu mendengarkan baik-baik. Ketika seorang guru itu menjelaskan dalam satu masalah, hendaknya siswa itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun ketepatan masalah itu si siswa itu paham dengan betul. Paham dengan betul, tapi tetap dia mendengarkan baik-baik. Di sini digambarkan ada seorang imam besar namanya Imam Atha, dia ahli hadis dan juga ahli fikih. Nah, satu ketika dia itu mendengarkan riwayat hadis dari seorang yang pengetahuannya sangat sederhana, tapi dia tetap menunjukkan dirinya itu perhatian dengan apa yang dia sampaikan dan menunjukkan bahwa dirinya itu tidak lebih baik dari dia. Nah, ketika gurunya bertanya, apakah engkau itu tahu dengan masalah ini atau dengan masalah yang diterangkan oleh gurunya, tidak boleh menjawab iya, karena nanti gurunya tersinggung, menganggap sudah tidak butuh lagi dengan gurunya. Dan tidak boleh berkata tidak, karena berarti bohong. Tapi apa jawabnya yang benar?
Saya sangat senang ketika mendengarkan penjelasan dari guru. Dan saya ingin mengambil faedah dari penjelasan guru. Inilah yang kita baca pada malam ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.